Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Seperti biasa, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tema 4 subtema 2 tentang pekerjaan di sekitarku. Anak-anak, gambar pekerjaan apakah ini? Ini adalah pekerjaan nelayan ya, betul sekali. Nah, nelayan itu ada nelayan yang tradisional, ada juga nelayan yang menggunakan teknologi modern. Nah, perhatikan ini adalah perbedaan dan persamaan antara nelayan tradisional dengan nelayan modern. Nelayan tradisional menggunakan perahu layar ya, seperti pada gambar. Kemudian menggunakan peralatan tangkap yang sederhana. Kalau nelayan modern ya menggunakan perahu bermesin, kemudian menggunakan peralatannya juga peralatan modern. Selanjutnya memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Nah, kalau persamaannya antara nelayan tradisional dan nelayan modern, persamaannya sama-sama mencari ikan. Kemudian sama-sama menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang terakhir, sama-sama mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Nah, inilah perbedaan dan persamaan antara nelayan tradisional dengan nelayan modern. Selanjutnya anak-anak, dalam mencari ikan baik nelayan tradisional maupun nelayan modern ya tidak diperbolehkan untuk menggunakan peralatan berikut karena bisa menyebabkan kerusakan biota laut. Peralatannya antara lain yang pertama ada bom ikan. Jadi tidak boleh ya menangkap ikan menggunakan bom ikan karena dapat membunuh makhluk hidup laut yang lain dan merusak terumbu karang. Kemudian yang kedua juga tidak diperbolehkan untuk menggunakan pukat harimau. Ini contohnya pada gambar ya. Jadi pukat harimau itu adalah jaring yang sangat besar ditarik oleh kapal bahkan sehingga dapat mengakibatkan banyak makhluk laut ya yang selain ikan ikut terjaring di dalamnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bubu, yaitu alat jerat yang terbuat dari anyaman bambu. Nah, biasanya ini dampak perusakannya tidak terlalu parah ya jika dibandingkan dengan bom ikan maupun pukat harimau. Anak-anakku semuanya, selain kegiatan menangkap ikan, ada kegiatan ekonomi yang lain ya. Contohnya ini, kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran. Di sini dicontohkan kangkung ya sayurannya. Yang pertama, kangkung ditanam dan dirawat oleh petani. Kemudian, kangkung yang sudah siap panen akan dipanen oleh petani. Langkah selanjutnya, kangkung yang sudah dipanen itu akan diantarkan ke pasar-pasar. Nah, selanjutnya kangkung ini dijual oleh penjual kepada pembeli. Nah, yang terakhir, kangkung bisa kita nikmati, bisa kita konsumsi. Selanjutnya, dari kegiatan ekonomi menanam sayuran kangkung, kita bisa mengidentifikasi ini ada jenis kegiatan ekonominya apa saja. Kemudian jenis barang yang diperjualbelikan apa saja. Kemudian jenis pekerjaan yang terlibat, ada pekerjaan apa saja. Kemudian yang terakhir, hasil dari setiap pekerjaan itu apa saja. Coba kita akan bahas bersama-sama jenis kegiatan ekonomi yang terdapat pada kegiatan menanam sayuran kangkung antara lain ini ya. Ada kegiatan produksi. Siapa produksinya? Yang bertugas sebagai produsen itu adalah petani. Kemudian yang bertugas untuk distribusi atau distributor itu adalah distributor kangkung. Kemudian konsumennya adalah pembeli. Kemudian jenis barang yang diperjualbelikan jelas itu tadi ya, kangkung.
Kemudian jenis pekerjaan yang terlibat ada yang menanam kangkung, namanya petani. Kemudian yang mengantarkan kangkung ke pasar-pasar, itu adalah distributor kangkung. Kemudian yang menjual kangkung di pasar, ada penjual kangkung. Kemudian hasil dari setiap pekerjaan itu apa? Petani itu menghasilkan barang berupa kangkung, distributor menghasilkan jasa. Kemudian penjual kangkung juga menghasilkan barang. Selanjutnya anak-anakku silahkan kerjakan tugas. Tugasnya silahkan ditulis di buku tulis. Tugasnya ada di buku paket halaman 56. Ini sama dengan contoh menanam kangkung tadi ya. Kalian silahkan identifikasi jenis kegiatan ekonominya, jenis barang yang diperjualbelikan, jenis pekerjaannya, kemudian hasil dari setiap pekerjaan. Silahkan kalian tulis di buku tulis. Ini kegiatannya adalah mencari ikan ini ya. Selanjutnya anak-anak, kegiatan ekonomi itu ada yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa. Nah, yang menghasilkan barang itu adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain berupa barang ya. Ini contohnya pekerjaannya ya. Pembuat batu bata, ada nelayan, tukang kayu, tukang jahit, pengrajin wayang, petani, yang semuanya ini menghasilkan barang yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain ya. Selanjutnya ada pula pekerjaan yang hanya menghasilkan jasa atau pelayanan ya. Jadi yang bisa dinikmati bukan barang hasilnya tetapi pelayanannya. Contoh pekerjaannya di sini ada sopir, mekanik, tukang servis, pegawai salon, guru dan dokter. Itulah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Selanjutnya anak-anakku, dalam kegiatan ekonomi kita juga memanfaatkan sumber daya alam. Contohnya ini adalah kegiatan ekonomi pembuatan kertas. Nah, mari kita perhatikan. Yang pertama, kayu dipotong. Ya, kemudian dimasukkan ke dalam mesin. Yang kedua, setelah kayu dipotong-potong, potongan kayu dicampur bahan kimia sehingga menjadi pulp. Kecil-kecil itu ya. Setelah itu, pulp diberi pemutih supaya kertas menjadi warna putih nih, gambarnya nomor 3. Kemudian langkah yang keempat, pulp masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Setelah itu, kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin press supaya airnya hilang nih ya. Kemudian langkah yang keenam, kertas dicetak untuk menghasilkan kertas dengan ketebalan tertentu. Nah, kertasnya sudah jadi, tinggal digulung dan siap digunakan. Itulah tadi ya 7 langkah pembuatan kertas. Nah, sumber daya alam apa yang dimanfaatkan dalam kegiatan pembuatan kertas tadi? Sumber daya alam berupa pohon ya. Jadi bahan dasar kertas itu dari pohon. Tadi kayunya dipotong-potong itu ya. Itu adalah salah satu pemanfaatan sumber daya pohon atau kayu untuk pembuatan kertas. Nah, anak-anakku semuanya, kita kemarin telah belajar tentang cerita hayalan atau dongeng. Nah, dalam dongeng juga terdapat pesan moral. Apa itu pesan moral? Pesan moral itu adalah, jadi dalam cerita ada hal yang sifatnya nasihat dari penulis untuk disampaikan kepada pembaca. Jadi pesan moral itu adalah nasihat-nasihat yang baik. Nah, untuk menentukan pesan moral, kalian harus baca dulu ya ceritanya dengan cermat. Kemudian setelah dibaca, carilah sekiranya peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, boleh, nasihat, pesan atau anjuran. Nah, biasanya itu pesan moral dapat ditemukan dalam pikiran tokoh, percakapan antar tokoh, dialog-dialog ya, kemudian tindakan tokoh dan pendapat tokoh lain. Ini untuk menemukan pesan moral atau nasihat dalam suatu cerita. Selanjutnya anak-anakku, kemarin kita juga sudah belajar tentang seni rupa. Seni rupa ada yang 2 dimensi, ada juga yang 3 dimensi. Hari ini kita belajar yang 3 dimensi ya. Nah, ada unsur-unsurnya karya seni rupa yang 3 dimensi. Antara lain, yang pertama harus ada bentuknya berupa 3 dimensi. Harus punya panjang, bisa punya lebar dan punya tinggi. Kemudian tekstur, halus atau kasar. Kemudian ada gelap terangnya,
Selanjutnya ada ruang atau kedalamannya. Ini adalah unsur seni rupa 3 dimensi. Nah, seni rupa 3 dimensi berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3 ya. Ada yang bentuknya kubistis, kotak-kotak, bisa berbentuk kubus atau balok. Kemudian ada yang berbentuk silindris, berbentuk silinder ya. Kemudian yang ketiga berbentuk bebas ya, bentuknya tidak beraturan ya, tidak terbatas pada kubistis maupun silindris. Inilah bentuk seni rupa 3 dimensi. Kemudian anak-anakku, karya seni rupa 3 dimensi merupakan salah satu karya seni yang bisa kita apresiasi keindahannya. Apa itu apresiasi? Apresiasi artinya adalah penghargaan. Nah, untuk dapat mengapresiasi suatu karya ada langkah-langkahnya juga. Yang pertama, kita harus amati nih. Ini misalnya gambar, lukisan, pemandangan. Kita amati dulu. Kita hayati, kita pikirkan kelebihan-kelebihannya, keindahannya. Kemudian kita nilai. Nah, selanjutnya yang keempat adalah berapresiasi atau merasakan pesan dari karya yang diapresiasi. Nah, coba berilah apresiasi terhadap karya ini ya. Contohnya seperti ini. Berikut adalah contoh ya, cara mengapresiasi karya ini contohnya. Hasil gambarnya bagus, gambar pemandangan sawahnya sudah jelas. Gambar ini juga memiliki pesan positif, yaitu kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Jadi, selain kalian mengapresiasi keindahan gambarnya, juga harus dituliskan pesan positif yang ada dalam karya itu apa. Nah, inilah contoh cara mengapresiasi sebuah karya seni. Nah, anak-anak, sampailah kita pada akhir pembelajaran. Itulah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, dikumpulkan ketika PTM di sekolah ya. Selamat belajar. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.